Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nama Dana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman Python, yaitu materi fungsi. Jadi fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Nah, fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini kita bisa menggunakan beberapa fungsi, misalnya print dan type. Ya, fungsi. Selanjutnya mendefinisikan fungsi. Itu ada sintak. Nah, ini adalah sintak dari fungsi. Ini ada def. Nah, penjelasan dari sintaknya, yang pertama ada kata kunci diikuti oleh function name, lalu yaitu nama fungsi, tanda kurung, kemudian tanda titik 2 menjadi header kepala fungsi, kemudian parameter atau argumen, input dari luar yang akan diproses di dalam fungsi. Nah, yang ketiga ada function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi function directory, diletakkan paling atas setelah baris def. Selanjutnya, setelah diletakkan baris penjelasan statement, jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Kemudian yang terakhir, return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Contoh untuk menyapa seseorang. Nah, di sini ada def nama, sapa nama. Fungsi ini menyapa seseorang sesuai nama yang dimasukkan. Nah, di sini ada sapa nama titik 2. Nah, jadi nama yang akan disapa di sini adalah namanya si Umar. Nah, selanjutnya di sini ada hi, kemudian plus. Nah, nama. Jadi nama di sini adalah Umar dan apa kabar. Nah, seperti dijelaskan, yang pertama itu ada def. Nah, ini adalah def diikuti function name. Nah, ini adalah function name-nya, nama, sapa nama. Kemudian diikuti parameter input dari yang diproses. Nah, ini adalah input parameternya. Ini ada print hi. Fungsi. Nah, ini ada nama, kabar. Nah, ini akan menjadi inputnya. Selanjutnya ada baris pernyataan statement. Ini adalah function bersifat opsional sebagai string yang digunakan untuk dokumen. Penjelasan function diletakkan di atas sebelah kiri def. Selanjutnya, return bersifat untuk mengembalikan nilai. Nah, ini sapa. Nah, jadi sapa ini bernilai Umar. Nah, jadi sapa ini bernilai Umar. Maka di sini nama hi, kemudian nama ini akan digantikan dengan Umar. Kemudian dilanjutkan apa kabar. Oke, kita tes. Copy. Kita bawa ke PyCharm. Ini akan menyapa Umar. Nah, ini kan hai Umar, apa kabar. Nah, di sini adalah outputnya hai Umar, hai Umar, kabar. Nah, ini kan outputnya. Ini di sini tadi kan hai, terus nama, kemudian ditambah dengan apa kabar. Oke, lanjut. Selanjutnya
memanggil fungsi. Bila fungsi sudah dipilih, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain. Nah, ia akan bisa dipanggil dari tempat lain. Untuk fungsi di atas, kita melakukan seperti berikut. Nah, ini adalah sapa nama Gali, sapa nama Ratna. Oke, penyertaan retur digunakan. Nah, ini adalah contoh sintaknya. Sintak dari returnya, retur, expression, kemudian list. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan bila fungsi kita simpan dan variabel keluarannya dengan sapa kemudian Gani, print keluaran. Nah, keluaran akan menyapa Gani. Itu adalah fungsinya. Oke, argumen fungsi. Jadi kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen berikut. Yang pertama ada argumen wajib, yang kedua ada argumen kata kunci, yang ketiga ada argumen default, dan yang keempat ada argumen dengan panjang sembarang. Oke, yang pertama ada argumen wajib. Jadi argumen wajib ini argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan fungsi yang benar. Ini adalah contohnya. Ini sapa Umar, hai Umar, apa kabar, akan muncul error. Dia akan muncul error kalau seperti ini. Pada fungsi ini, sapa, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka ini tidak ada argumennya. Oke, argumen kata kunci. Jadi argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Nah, langsung saja ke contohnya. Ini adalah contohnya. Jadi kata kunci yang digunakan ini adalah str. Nah, ini adalah kunci str-nya. Jadi ini akan langsung memerin si str. Jadi nilai str ini adalah hello Python. Ini didefinisikan bahwa print string dalam kurung str. Nah, jadi nilai str ini adalah hello Python. Nah, yang akan di print adalah hello Python. Kita coba. Nah, ini adalah hello Python. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke ini sama saja fungsinya. Ini ke argumen default. Nah, jadi fungsi dengan argumen default ini menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilai pada saat pemanggilan fungsi. Nah, ini adalah argumen fungsi yang tidak memiliki nilai. Nah, di sini adalah print info nama usia sama dengan, nah nanti akan keluar namanya siapa. Nah, jadi di sini di info ini usia sudah ada, sedangkan namanya belum ada. Nah, maka nanti print info ini namanya adalah Gali, maka di sini akan keluar nama titik 2 Gali dan usianya adalah 17. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Ini adalah Gali 29 dan nama Gali dengan 17 tahun. Oke. Selanjutnya kita ke argumen dengan panjang sembarang. Ini adalah argumen yang terakhir di cara pemanggilan terakhir untuk fungsi. Nah, di sini tanda asterisk atau bintang ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai. Nah, jadi terkadang kita membutuhkan proses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nah, nama argumen ini, oke, kita coba. Ini adalah contoh. Oke, kita copy. Inilah ada contoh yang panjang argumen. Oke. Nah, coba jalankan.
sekarang masuk ke ruang lingkup scope variabel. Nah, di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Nah, ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Nah, ada yang global dan lokal. Variabel didefinisikan dalam fungsi memiliki scope lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki scope global. Berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Contohnya, F1 plus F2 nanti akan di print. Kedua, fungsi nilai total. Ini di dalam fungsi nilai total. Oke, kita coba. Total ini adalah 0. Coba jalankan. Ini dia. Nah, jadi dia sekian materi dari fungsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.